Terima kasih Mas. Kotaku biar kelihatan vokalis. Sebagai ketua MP, saya berharap dengan mengikuti kegiatan ini kalian tidak menjadi mahasiswa-mahasiswa DKV yang biasa-biasa aja, tapi menjadi mahasiswa DKV yang bisa berkarya dan menghasilkan sesuatu. Nah, dibikin acara ini dan setidaknya mereka terstimulus untuk melakukan sesuatu dengan apa yang mereka miliki. Nah, kita tuh kayak butuh racun dari 3 narasumber ini biar merubah mindset. Keluar dari universitas tuh nggak harus langsung kerja jadi karyawan, cuman bisa bikin startup, bisa bikin sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Gitu. Nah, racun-racun itu apa aja kita butuh. Terima kasih. Yang namanya kuliah kan belajar, ada suatu tujuannya. Jangan sampai kita sama dengan orang yang nggak kuliah, gitu. Contoh sepele, saya nggak belajar sinematografi, teman saya belajar sinematografi, gitu. Dia masuk visi, saya langsung bekerja. Saya dapat duit dari pekerjaan saya plus saya belajar. Beliau masih belajar tapi nggak dapat duit, nggak dapat pengalamannya. Jadi dia sudah kalah start 2 kali, sudah nggak dapat duit, nggak dapat kerjaan, dia nggak dapat pengalaman kerjanya seperti apa di lapangan. Jadi yang dia lakukan adalah teori, praktek itu praktek teori, tidak pernah dapat klien. Nah, terus yang membedakan antara anak kuliah sama yang nggak kuliah seperti saya apa? Seharusnya itu kesalahannya dari awal setupnya. Harusnya kita masuk sebuah perguruan itu memilih pendidikan itu kan sudah tahu tujuannya mau kemana gitu. Nah, kalau sudah tahu arahnya kemana, artinya sudah didesain dari awal. Kalau kita mau kuliah, lulus kuliah ya sudah tidak lagi cari kerja, minimal bisa bikin kerjaan sendiri. Dimana kerjaan itu juga nanti akan membuka peluang untuk teman-teman yang lain juga. Mungkin kamu pulang ke masyarakat nanti ke Klaten atau ke Jogja, kamu bisa bikin kerjaan untuk teman-temanmu. Itulah fungsi kalian untuk kuliah. Kalau kuliah nanti lulus mau cari kerja, buat apa kuliah? Kenapa Mas Erik Sukamti? Karena kita tahu apa yang sudah dilakukan Mas Erik ya. Mas Erik sudah menginfluensi apa saja, karya apa aja yang udah dia bikin, dan hal-hal yang bisa dikatakan revolusioner ya untuk katakanlah di bidang musik ataupun bidang motion yang udah dia bikin selama ini. Dari kemarin tuh viewernya nggak normal, biasanya minimal sehari itu 20.000 minimal, tapi sekarang 2 hari aja 11.000. Terus rasanya susah banget itu, lepas dari 2.852 ini susah gitu. Kontennya bagus, tapi tidak punya distribusi yang bagus, konten itu tidak akan sampai. Untuk itu Ratu buat saya adalah distribusi. Jadi Raja sama Ratu harus klop, harus bener cari Ratu yang bener. Jangan sampai. Bro, 285. nilainya sama 28, bro, awas tuh 2.852. Jambrong, buka bro. Komputer mah jambrong. Nilainya sama 2.852, nggak nambah. Coba di iPhone. Ini beda device, beda jaringan internet. Bro, sama juga. Distribusi sangat penting, sama seperti kita memilih pasangan hidup. Kadang-kadang juga harus mendidik sampai dia tumbuh menjadi pintar dan cantik. Kadang-kadang beruntung kita dapat kayak Raisa. Tahu-tahu udah komplit kayak gitu, bisa nyanyi, ayo putih mulus lu. Mau mesti bojo. Nggak beda jauh. Nah, ketika Raja dan Ratu sudah terbentuk, apalagi yang dibutuhkan? Apa? Ya iya emang. Oh belum tahu ya. Emang lagi ada masalah YouTube. Oh. Emang ada masalah tentang jadi gini. 6 bulan terakhir itu ada masalah tentang subscriber count. Yang kalau 3 bulan terakhir ini memang masalahnya di view count. Gitu. Ada kok udah banyak banget itu yang ngebahas itu di mana namanya? YouTuber luar ngebahas ini banyak kok. Bahkan ada yang gini, kalau misalkan ada subscriber yang nggak
tombol notification. Ya. Nanti dia bisa kayak ke unsubscribe sendiri gitu. Gitu ada. Oh gitu. Cek aja deh, itu banyak kok lagi dibahas emang itu. Yang dibutuhkan adalah kekuasaannya. Percuma juga jadi Raja Maratu tapi nggak ada yang dipimpin. Untuk itu harus dibentuk teritorinya, marketnya, komunitinya, biar jelas ini aku bikin konten seperti ini tuh buat siapa, dijual kemana, target market siapa. Aku cuma sebenarnya memastikan dulu ini yang bermasalah sebenarnya dari nya atau dari YouTube-nya. Kalau aku nonton channelnya temanku yang dia nggak gabung ke MCN atau agregator, itu semuanya viewernya real time. Oke, viewernya 23 26 toh? Ya toh? Kamu share di grup. Ya, share di grup. Share di grup. Share-nya real time. Real time. Tak buka di komputerku, komputer sebelah itu real time terus nambahnya. Jadi dia dulu nggak nambah nih ya? Ora. Ada apa lagi? Ini tadi kan tak cek di sini. Ini apa ini? Channelmu ya? Iya. Ini 3816. Ya. Gitu. Terus kamu tonton Terus sendiri tak di tonton situ. di sini. Berapa nilai sama juga? Sama. 3 video tuh viewernya sama terus. Mentok di 3.900-an. 3.816. Nah, ini handphonenya Mas Jambrong ini nggak pakai wifi. Badala still the same. Ini berapa komputer ini? Ya di kantorku lah semuanya tak suruh nonton. Video-videoku yang lama juga gitu, bagus juga. Endang Sukamti ya? 6665. Oke. 66665 langsung iklan. Virus. Oke. 665. Sama? Tak coba ya. Bentar. Oke. Iya, sama. Sama 6665. Sama. Karena kan biasanya kalau kita buka satu di sini ya nilainya akan bertambah 1. Real time, laporannya real time. Jadi terus mikir, berarti selama ini datanya itu bener gak sih? Makanya seharian ini aku nggak ngapa-ngapain itu komplain tentang ini. Di offline ini juga nggak bisa, makanya banyak teman-teman yang protes. Kalau di offline nggak bisa, aku juga nggak pernah nyeting untuk tidak bisa offline. Nggak ngerti, aku sudah komplain berkali-kali. Setahun yang lalu juga pernah kejadian yang sama dan aku komplain juga. Bayangkan aja, jumlah like sama jumlah viewer, banyak kan jumlah like-nya kan nggak mungkin. Nggak tahu kalau gitu. Nggak tahu ya? Kalau yang aku tahu itu yang tadi itu ada masalah tentang subscriber count sama view count. Banyak banget itu 3 bulan, 6 bulan terakhir lah. Kita lanjutkan. Endang Sukamti itu musiknya segmented. Nggak semua orang suka. Yang suka cuma anak muda yang keren aja. Lu suka nggak sih? Keren banget. Soalnya bapak ibuku sendiri nggak suka. Bapak ibuku desa. Ini juga PR. Kalau kita band pop, itu musiknya enak. Bisa dijual kemana-mana, bisa diputar di mana-mana. Ibuku ya seneng, adikku ya seneng, anakku ya seneng, semua suka. Betul juga ya. Ya. Pokoknya cek aja. Lo cek aja. Itu beberapa YouTube luar juga ngerasa kayak gitu. Cek aja kata kuncinya viewer drop count. View stuck gitu aja. Viewer drop count itu juga. Oke. Ya, terima kasih Mas Adis. Terima kasih Kreatif Entrepreneur. Mandiri dalam bekerja, merdeka dalam berkarya. Selamat sore, saya Alex Sukamti. Hampir jam 1 kurang 10 menit pagi ya. Artinya sudah 13 jam video ini terupload. Angka masih menunjukkan tetap 2.852 viewer, sedangkan likes semakin bertambah, unlikes juga bertambah. Jumlah komen juga bertambah, 82 komen. Memberikan sedikit kesimpulan bahwa tadi saya sudah mendengarkan selama kurang lebih 2 jam
seorang inspirator dengan motivasi yang sungguh luar biasa. Kalau saya boleh apa ya, boleh berkata, Mas Eri untuk mungkin jangan buat luar biasa.